selamat datang di podcast Siba, si abal-abal. Senang sekali ya hari ini kita bisa kembali menemani teman-teman pendengar yang jauh ada di rumah masing-masing. Oke, saya Grace Mutiara Margaret bersama dengan rekan Saya Natalia Marbun. Di sini kami akan berbincang tentang topik yang pastinya menarik dan mungkin bisa memberikan wawasan baru untuk kalian semua. Nah, di episode kali ini kita bakal mengobrol tentang sebuah momen yang penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Nah, ini adalah salah satu gerakan yang besar membawa perubahan bagi bangsa kita. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu Yohanes Tarigan dari SMA Negeri 1 Galang, kelas 12 MIPA 3. Beri tepuk tangannya. Selamat datang Yohanes di podcast Siba, si abal-abal. Oke, apa kabarnya Yohanes? Oh, kabarku baik banget. Oke, terima kasih Yohanes buat hari ini bisa menemani kami di tempat ini. Sebelumnya boleh nggak sih perkenalkan diri dulu biar teman-teman kita yang di luar sana tahu bagaimana Yohanes itu. Oke, kami persilakan Yohanes. Oke, terima kasih. Iya, nama saya Yohanes Tarigan. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Galang dan saya kelas 12 IPA 3. Saya juga aktif juga di sekolah, ikut organisasi dan banyak teman juga di sekolah. Wow, keren banget ya Yo. Senang sekali bisa ngobrol sama kamu. Oke. Nah, bagaimana sih perasaan Yohanes bisa bersama-sama kami di sini untuk membicarakan tentang topik kita yang begitu wow ini? Ya, yang pastinya ya senang gitu, campur aduk kayak lagi naik roller coaster gitu kan. Apalagi kita kan mau membahas tentang Tritura ini yang memang sangat menarik karena selain menjadi catatan sejarah untuk negara kita Indonesia Raya ini juga menjadi peristiwa yang penting juga untuk memperlihatkan bagaimana mahasiswa bisa berperan aktif dalam membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Oh, tentunya benar banget Yohanes. Tritura ini memang punya tempat istimewa ya dalam sejarah bangsa kita ini Indonesia. Mungkin kita bisa mulai dari gambaran umum dulu ya. Bisa dijelaskan apa sebenarnya Tritura dan kenapa tuntutan ini begitu besar pengaruhnya pada masa itu? Of course, jadi ya aku akan jelaskan. Jadi Tritura itu adalah singkatan dari Tiga Tuntutan Rakyat. Nah, ini tiga tuntutan rakyat ini dia tuh muncul pada tahun 1966. Waktu itu mahasiswa dan rakyat, apalagi Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau yang disebut dengan KAMI, itu mengeluarkan tiga tuntutan utama kepada pemerintah Soekarno. Yang pertama itu mereka itu menuntut perubahan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, yang kedua itu mereka juga meminta pembersihan kabinet dari orang-orang yang terkait atau pendukung PKI. Yang ketiga juga mereka menuntut supaya pemerintah untuk menurunkan harga barang-barang pokok karena kondisi ekonomi yang sangat buruk pada saat itu di negeri kita Indonesia ini. Wah, luar biasa ya. Kalau kita lihat kembali, ketiga tuntutan ini memang sangat relevan dengan situasi saat ini. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang latar belakang munculnya Tritura ini, terutama kepada mahasiswa yang akhirnya memimpin gerakan ini? Bisa banget. Jadi pada tahun 1965 itu Indonesia memang mengalami guncangan besar dengan adanya peristiwa gerakan 30 September atau yang kita kenal itu sebagai G30S PKI yang menewaskan sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat, dan itu memang impeccable banget untuk negara kita. Peristiwa ini juga menjadi titik awal ketidakstabilan politik yang sangat parah. PKI yang sebelumnya dekat banget dengan Soekarno mulai kehilangan dukungan dari masyarakat. Rakyat juga mulai merasakan ketidakpuasan terhadap pemerintah, tapi masih ada orang-orang di kabinet yang dianggap berrivalisasi dengan PKI. Selain itu juga situasi ekonomi Indonesia saat itu memang memprihatinkan sekali.
seperti inflasi yang melambung tinggi, harga-harga kebutuhan pokok yang naik hitam sangat tajam, dan masyarakat mulai kesulitan banget untuk bertahan hidup. Apalagi mahasiswa ini juga melihat sebagai kondisi yang krisis yang harus segera diatasi, dan mereka juga berperan besar untuk suara rakyat yang menuntut perubahan. Oh, jadi pada dasarnya Tritura ini lahir karena dua hal utama ya, yaitu yang krisis politik setelah G30S PKI dan krisis ekonomi yang semakin parah ya? Iya, benar sekali. Karena ketidakstabilan inilah, politik dan ekonomi membuat mahasiswa merasa terpanggil untuk melakukan gebrakan yang luar biasa. Mereka percaya bahwa kalau tidak ada yang menuntut perubahan, kondisi ini akan terus-menerus menjadi sangat memburuk bagi Indonesia. Karena itulah mahasiswa juga percaya bahwa mereka harus berperan sebagai penjaga moral bangsa, terutama dalam kondisi di mana pemerintahan kita ini terlihat sangat tidak merespon krisis ini dengan cukup tepat. Menarik sekali. Dan waktu itu aksi-aksi mahasiswa benar-benar masif ya. Tidak bisa diceritakan bagaimana bentuk aksi mereka dan dampaknya? Oh, bisa banget. Mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta dan kota-kota besar lainnya itu mereka juga turun ke jalan dalam jumlah yang besar. Bahkan kayak bisa membentuk lautan gitu loh mereka banyaknya. Mereka juga melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, di kantor-kantor pemerintahan, dan tempat-tempat strategis lainnya. Ya, jadi mereka tuh demonya nggak main-main gitu loh. Mereka tahu banget strateginya mereka tuh di mana, harusnya di mana gitu kan. Dan gerakan ini bukan hanya sekedar demonstrasi sesaat aja, tapi menjadi gerakan berkelanjutan juga. Jadi mereka ini meneriakan tuntutan rakyat dan mendesak Soekarno untuk segera merespon Tritura yang mereka lontarkan ke pemerintah. Dampaknya ini juga sangat besar karena gerakan ini juga mendapat dukungan luas dari masyarakat Indonesia, mau dari penjuru manapun gitu ya kan. Bahkan aksi ini juga memengaruhi tokoh-tokoh penting di pemerintahan dan militer yang juga mendukung tuntutan mahasiswa inilah. Oke, luar biasa banget ya. Oke, ini membuktikan bahwa mahasiswa punya kekuatan besar dalam mempengaruhi kebijakan. Nah, selain mahasiswa, kita tahu militer khususnya Soeharto juga punya peran besar kan dalam peristiwa ini. Bisa dong diceritakan lebih lanjut bagaimana posisi Soeharto pada saat itu? Bisa banget. Jadi waktu itu Soeharto adalah salah satu perwira tinggi di TNI Angkatan Darat yang sangat berpengaruh bagi negara kita ini. Setelah peristiwa G30S PKI, Soeharto itu menjadi figur yang sangat penting yang bertugas menjaga stabilitas keamanan negara kita. Dia juga melihat ketidakstabilan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat peran militer dalam pemerintahan. Jadi ketika mahasiswa menuntut perubahan PKI dan pembersihan kabinet, Soeharto itu mengambil sikap yang sejalan dengan mahasiswa-mahasiswa yang berdemo ini. Dia juga secara tidak langsung mendukung gerakan mahasiswa yang menyuarakan Tritura ini. Karena dengan cara itu dia juga bisa mendapatkan legitimasi untuk bertindak lebih lanjut. Dan pada akhirnya juga melalui apa yang dikenal sebagai Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, Soekarno memberikan Soeharto kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi keamanan negara ini. Oke, berarti Super Semar itu sendiri telah menjadi momen yang sangat krusial ya. Karena dari situ Soeharto mulai mendapatkan kendali yang lebih besar dan peran Soekarno perlahan-lahan semakin berkurang. Iya benar sekali. Karena Super Semar itu pada akhirnya memberi Soeharto kekuasaan untuk melakukan tindakan yang sangat tegas, termasuk membubarkan PKI dan menangkap orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan komunisme. Setelah itu juga Soeharto juga mulai membersihkan kabinet yang dituntut oleh mahasiswa. Dan dari sinilah juga peralihan ke Orde Baru pun dimulai, di mana Soeharto itu mulai mengonsolidasikan kekuasaannya dan menggeser Soekarno secara bertahap demi tahap. Wow, menarik sekali ya. Jadi Tritura ini benar-benar menjadi awal dari sebuah era baru
Ya. Jadi tentu saja ada dampak jangka panjangnya dari peristiwa ini ya. Apa sih dampak bagi Indonesia secara keseluruhan? Secara keseluruhan juga peristiwa Tritura ini memang membawa perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Karena dari sisi positif juga kita bisa melihat bahwa peran mahasiswa dan rakyat dapat membawa perubahan besar untuk negara kita. Khususnya dalam mendorong pemerintahan untuk lebih bertanggung jawab juga kepada negara ini terhadap kondisi ekonomi dan politik. Namun juga ada sisi negatifnya, kayak setelah Soekarno berkuasa itu kita mulai memasuki periode Orde Baru yang meskipun berhasil memperbaiki ekonomi secara bertahap, tapi juga sangat resesif dalam hal kebebasan politik. Kebijakan Orde Baru juga melarang segala bentuk komunisme dan mereka juga dianggap terkait dengan PKI ditangkap, dipersekusi, bahkan dihilangkan juga. Oh, jadi meskipun Tritura berhasil mengubah situasi politik dan ekonomi, dampaknya juga berat ya, Iya. terutama berkaitan dengan kebebasan berekspresi yang akhirnya sangat dibatasi selama Orde Baru. Iya, tepat sekali. Bahkan dalam jangka panjang juga kita bisa melihat bahwa Tritura ini juga menjadi pembuka bagi era Orde Baru yang memang punya fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi negara kita, tapi juga membatasi kebebasan politik dan berekspresi bagi masyarakat Indonesia setelah Soeharto itu berkuasa. Jadi sistem politik kita ini juga jauh lebih terpusat dan kekuasaannya sepenuhnya itu berada di bawah kendali pemerintahan. Karena itulah setiap bentuk kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada sanksi berat. Karena itulah kita akhirnya jadinya itu sulit berekspresi untuk negara kita sendiri. Oke. Kalau dipikir-pikir ya, peristiwa ini mengajarkan kita banyak hal ya. Iya. Di satu sisi rakyat dan mahasiswa punya kekuatan Iya, besar. benar. Oke, ya kan? Tapi di Iya. sisi lain, kita juga harus hati-hati dengan perubahan kekuasaan ini yang bisa berujung pada penyalahgunaan wewenang. Benar nggak sih? Iya, benar sekali. Benar sekali. Ya, itu jadi impeccable yang luar biasa juga untuk negara kita ini. Bahkan Tritura itu juga simbol dari kekuatan rakyat yang mampu mengubah arah kebijakan negara kita. Ya, tapi gitulah, kita juga harus belajar dari sejarah bahwa kekuasaan yang terlalu terpusat bisa menjadi sangat berbahaya juga untuk negara kita ini. Pelajaran ini sangat penting banget, Dis, karena bagaimanapun kita harus tetap kritis dan menjaga keseimbangan dalam mengawasi pemerintahan negara kita supaya kesejahteraan rakyat itu bisa tercapai tanpa mengorbankan kebebasan politik di negara kita. Setuju setuju banget. banget sih kami dengan Sip. Peristiwa seperti ini, Tritura ini memang menjadi pengingat bagi kita semua betul banget. Ya, untuk benar. terus menjaga demokrasi. Oke, setelah kita panjang-panjang berbincang-bincang tentang Tritura ini, sebenarnya siapa sih pendiri ataupun yang menciptakan yang namanya gerakan Tritura ini? Boleh dong kasih tahu kita tentang itu biar kita lebih paham lagi tentang Tritura ini. Oke, Yones. Oke, bisa banget. Jadi penggebrak dari Tritura ini tuh juga seorang mahasiswa. Jadi beliau itu bernama Arif Rahman Hakim. Dia itu kelahiran 24 Februari tahun 1943 dan dia ini juga agak ngenes juga sih cerita akhir dari cerita hidupnya karena dia itu ditembak selama Tritura ini berlangsung pada tanggal 24 Februari tahun 1966. Oke, sangat tragis ya hidupnya ya. Tapi Bagaimana sih cara mahasiswa pada saat itu menyuarakan tuntutan mereka? Apa bentuk protes atau aksinya? Jadi mereka itu menyuarakannya itu dengan banyak sekali aksi demonstrasi gitu loh, kayak unjuk rasa dan mogok kuliah untuk menyuarakan tuntutan mereka. Dan mereka juga menggunakan media, publikasi serta aksi damai di jalanan untuk menekan pemerintah. oke, bagaimana ya kira-kira situasi dan respon pemerintah terhadap aksi mahasiswa pada saat Tritura itu? Jadi respon pemerintahan pada waktu itu sangat represif karena
pun ada tekanan juga dari publik yang sangat membesar pada saat itu, ditambah lagi juga situasi politik yang tidak stabil pada masa itu yang memaksa pemerintah juga untuk memenuhi tuntutan dari para mahasiswa dan rakyat Indonesia. Jadi hal ini juga yang mendorong keluarnya surat perintahan 11 Maret atau kalau yang kita kenal tuh sebagai Super Semar yang memberi wewenang pada Soeharto untuk mengambil tindakan demi stabilitas negara. Oh, jadi di sini peran golongan masyarakat yang lain mendukung tuntutan ini? Apa tuh? Kayak mana dia tuh? Kayak mana? Oh iya, jadi memang ada juga peran dari golongan masyarakat yang ada di sekitaran juga, kayak pekerja gitu kan, organisasi masyarakat, dan bahkan sebagian dari pasukan militer juga mendukung gerakan ini karena ya kita pun nggak puas juga terhadap pemerintahan pada waktu itu. Oke. Kalau boleh tahu, seberapa besar ya pengaruh Tritura dalam perubahan arah kebijakan pemerintah itu pada Orde Baru dulu? Jadi yang untuk mengawali Orde Baru itu ya Tritura memberi perubahan besar sekali, dan dalam kebijakan Orde Baru itu juga jadinya itu lebih reseptif terhadap komunisme dan menekankan stabilitas juga pada ekonomi dan politik negara kita. Jadi itu juga berpengaruh ke pembubaran PKI dan kebijakan ekonomi yang lebih terkontrol juga supaya menjadi agenda utama di masa ini. Jadi dampak Tritura terhadap stabilitas politik Indonesia setelah 1966 itu bagaimana ya? Jadinya itu dianya membuka jalan yang lebih mulus lagi untuk politik kita yang menjadi stabilitasnya meningkat untuk sementara waktu juga. Namun itu juga menandai sebagai era baru yang cenderung pemerintahan kita itu yang memang responnya tadi resesif juga dalam menangani lawan politik itu tadi, dan juga bisa mencegah perlawanan yang mirip juga pada tahun 1966 itu. Oke. Menurut Yohanes, apakah nilai-nilai semangat Tritura masih relevan dalam gerakan mahasiswa atau pergerakan sosial saat ini? Kayaknya menurut aku ya, kayaknya masih relevan juga sih untuk generasi kita yang sekarang ini, karena semangat perjuangannya mereka dulu itu masih menggebu-gebu juga kayaknya di darah daging kita yang sekarang ini untuk memberikan perjuangan perubahan baru juga di politik dan sosial negara kita. Ya walaupun tuntutan spesifiknya itu lumayan berbeda juga lah, kan namanya udah berbeda zaman gitu kan. Semangat Tritura itu juga terus menginspirasi kita semua sampai hari ini juga. Ya gitulah kira-kira. Oke. Oh, jadi meskipun kita berada di zaman yang berbeda, semangat untuk berani bersuara demi perubahan tetap harus kita jaga ya. Oke, menurut Yohanes, apa sih tantangan terbesar bagi generasi muda saat ini jika ingin mengikuti semangat Tritura? Menurut aku ya tantangan terbesar kita pada saat ini itu ketidakpedulian dan apatisme di antara kita ini yang mungkin udah mulai berkembang juga di kalangan generasi kita yang sekarang. Memang banyak yang merasa kalau yang terjadi di politik ini tuh jauh dari kehidupan kita sehari-hari ya kan. Selain itu juga kemajuan teknologi dan media sosial juga bisa menjadi pedang yang bermata dua juga untuk kita. Dan satu sisi lain juga media sosial ini juga memberi ruang bagi anak-anak muda kayak kita sekarang ini bisa lebih leluasa lagi untuk menyuarakan pendapat kita gitu ya kan. Tapi ya kadang gitu juga lah kan, banyak juga informasi yang tersebar itu rata-rata kadang bisa dia hoax gitu ya kan, dan mempengaruhi opini publik juga dari berita-berita yang tidak sehat tadi. Jadi tantangan inilah yang menjadi pihak pada kita untuk menyuarakan kebenaran, dan kita juga berjuang untuk perubahan. Oke, sangat relevan sekali ya. Nah, untuk merefleksi kita terhadap kondisi saat ini, jika kondisi Tritura itu dihadapkan pada zaman sekarang ini yang ya tahulah ya, yang zaman Gen Z ini yang bagaimana, apakah tuntutan tersebut masih relevan atau mengapa atau mengapa tidak? Ya kayaknya tuntutan yang kayak gitu ya di reformasi pemerintahan kita yang sekarang ini dan untuk perbaikan ekonomi negara kita ini masih relevan.
tapi konteksnya aja yang berbeda. Jadi saat ini mungkin isu-isu seperti reformasi hukum, pemerintahan ekonomi, dan demokrasi lebih menonjol itu kayaknya dibandingkan dengan yang dulu-dulu itu kayaknya tuntutan anti komunisme itu menjadi inti dari Tritura sih. Jadi kayaknya masih relevan semuanya itu. Satu lagi nih terakhir. Bagaimana sih peran mahasiswa dalam perubahan sosial politik Indonesia dibandingkan dengan peran mahasiswa pada masa Tritura itu? Jadi itu dia perbandingan kalau yang sekarang itu mahasiswa masih memiliki peran penting juga sih dalam pengawasan sosial dan politik. Ya, tapi gitulah ya kan, tantangannya lebih kompleks untuk sekarang. Terutama dengan adanya media sosial juga yang menjadikan kita itu lebih mudah untuk bersuara juga. Namun ini juga mempersulit mobilisasi kita yang solid seperti pada masa Tritura. Oke, sebagai penutupnya sih ya, mungkin the last question aja sih. Apa sih pelajaran yang bisa diambil untuk generasi muda sekarang dari gerakan Tritura ini? Tolong dong Yohanes untuk pendapatnya gitu. Pelajaran sekarang itu ya pentingnya keberanian kita untuk menyuarakan keadilan bagi negara ini ya kan, karena Iya, benar sekali. itu juga jadi kebutuhan rakyat dan right. pentingnya kesatuan dalam memperjuangkan perubahan karena kita kan ingin berubah ya kan, jadi kan kita ya harus komitmen sama-sama mau membuat perubahan itu. Dan generasi sekarang ini juga bisa belajar sih dari Tritura tentang pentingnya solidaritas dalam pergerakan sosial dan dampaknya terhadap perubahan besar dalam kebijakan pemerintah. Jadi itulah pendapatku. Oke, terima kasih banget ya Yo. Jadi kami dan para pendengar-pendengar di luar sana tuh jadi ya Tahu gitu ya kan. Makasih ya. Informasi yang sepenting Yo, ini. betul banget. Terima kasih ya Yo. Oke, terima kasih banyak untuk- ya untuk bintang tamu kita yang spesial ini, Yohanes Tarigan dari SMA Negeri 1 Iya, aku juga terima kasih banget. Diskusi hari ini benar-benar membuka mata kita tentang sejarah Tritura dan dampaknya. Sangat seru ya. Iya, seru banget. Terima kasih juga atas waktunya yang telah bersenang hati ya Ya, datang membagi-bagi informasi membagi-bagi. untuk kami di sini. membagi-bagi waktunya untuk kita bergabung di sini. Oke. Iya, sama-sama. Dan aku pun juga senang juga berbagi informasi ke teman-teman sekalian yang di acara kita podcast ini, yang mendengarkan juga di rumah, di mana-mana pun. Dan ini juga memberi persepsi yang baru juga untuk kita semua sebagai calon-calon penerus bangsa yang memang Iya. kita pun harus tahu juga sih sejarah negara kita tuh bagaimana. Terima kasih ya Yohanes. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih juga buat Ada penonton. pendengar-pendengar kita Iya, di luar sana. yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kita ini yang sangat-sangat ya penting untuk ya, kita iya. tahu bahwa sejarah Indonesia itu banyak ya. Iya, yang betul kita sekali. harus tahu. Oke. Oke. Ya, oke, sampai di sini saja dulu podcast kita. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Oke, maaf jika kami banyak ada salah kata. Iya. Kami untuk diri dulu. Bye bye.